1,1 miliar. 3 miliar. Penawaran seperti ini, kapan akan berakhir? 6 miliar. 6 miliar. Tuan Zhao dari grup Qiangsheng telah menawarkan 7 miliar. Apakah Anda sungguh-sungguh mencoba untuk melawan kami? 8 miliar. 9 miliar. 10 miliar. Proyek ini hanya bisa menjadi milik grup Qiangsheng kami. Anda hanyalah sebuah keluarga kelas 3. Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan grup Qiangsheng kami? Kamu menambahkan 1 miliar demi 1 miliar. Sampai kapan kamu akan terus menambahkannya? Aku menawar 100 miliar. Dia pasti gila. Ini 100 miliar. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan ini, berapa yang Anda katakan Anda tawarkan? 100 miliar. Aku menawar 100 miliar. Saya meminta verifikasi aset untuknya. Dia yang hanya orang tak berguna. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan Yan, mohon tunjukkan bukti aset. Yanyi, apakah kau sudah gila? Berpikir bahwa hanya dengan mengambil kartu hitam acak, itu menjadi kartu emas hitam. Jadi dia hanya seorang idiot yang sob. Kupikir dia benar-benar orang penting. Betapa sia-sianya emosiku. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas hitam yang asli. Terbatas hanya 5.000 kepin di seluruh dunia. Dengan kartu ini, saya memiliki batas kredit 5 miliar. 5 miliar. Kau tidak akan menghasilkan sebanyak itu seumur hidupmu. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Usir dia. Tunggu. Jika kamu tidak menggeseknya, bagaimana kamu tahu tidak ada uang di dalamnya? Saldo rekening 1.900 miliar. Sial, dia benar-benar punya 100 miliar. 100 miliar itu bukan apa-apa. Apa kau dengar saldo rekeningnya? 11 nol. 1.900 miliar. Bahkan orang terkaya di Dragon Nation tidak sekaya dia. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Mungkinkah kartu Anda adalah kartu yang dikeluarkan bersama oleh 10 bank besar, yang hanya ada 5 di seluruh dunia? Kartu hitam tertinggi. Apa ini sebenarnya? Kartu hitam tertinggi dengan batas tak terbatas. Bukankah ini hanya milik para pemimpin dari 4 negara besar? Aku tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir ternyata ada di tangannya. Kartu hitammu. Sampah macam apa itu? Sekarang bisakah kamu mengumumkan pemenang tender? Saya umumkan, selamat kepada Nona Chu King atas keberhasilan penawaran proyek Longhu. Yanyi, menghabiskan begitu banyak uang untuk mengamankan proyek ini. Apakah itu benar-benar sepadan? Selama kamu menyukainya, semuanya sepadan. Tentu saja. Besok adalah konferensi pers. Aku harus pergi bersiap-siap dulu. Ting, kami semua mendengar beritanya. Aku tidak menyangka bahwa kau mendapatkan proyek lembu. Keluarga Zhu kita telah menghasilkan seekor burung phoenix emas. Nenek, aku sudah diusir dari keluarga Shu. Apakah nenek lupa? Nama-nama anggota keluarga kita, semuanya telah nenek hapus dari daftar keluarga. Dicoret. Ting, apa yang nenek katakan hanyalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Mengapa kau masih menyimpan dendam? Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, nenek dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun. Nenek, tolong pergi. Baiklah Chu King. Sekarang setelah kau menghasilkan uang, kau memunggungi kami, benarkah begitu? Kau benar-benar tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Jika kamu terus mencari masalah, aku akan melemparmu dari gedung. Yani, Wei tidak dewasa. Kau hanya perlu mendisiplinkannya sedikit. Besok adalah jamuan perayaan keluarga Shu. Ini secara khusus untuk merayakan. Nenek saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saya bukan lagi anggota keluarga Shu. Silakan pergi. Ting, nenek sudah tua. Apakah kamu tega meninggalkan nenek di luar pintu? Kamu mau pergi atau tidak? Kami mengadakan konferensi pers ini Konferensi pers. karena kami ingin menginformasikan kabar baik kepada semua orang. Proyek penawaran Longhu telah berhasil kami amankan. Grup King ya. Inspektur Lee. Zhu King grup King ya Anda diduga mencuri rahasia dagang dari grup Qiangsheng. Pengaduan kini telah diajukan mengenai masalah ini. Ini surat perintahnya. Silakan ikut kami. Ini tidak mungkin. Kami telah dijebak. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kau bisa mengatakannya di biro, bawa dia pergi. Nona Zhu silakan. Bukankah kamu bilang, itu hanya untuk membantu penyelidikan?
Kau benar-benar naif. Kau menyinggung Tuan Muda Xiao? Dan kau masih berharap bisa meninggalkan tempat ini. Kalian berdua keluar. Jaga pintu dengan benar. Pastikan tidak ada yang masuk. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Liu, akan mendapat kesempatan hari ini untuk benar-benar menikmati wanita tercantik di Jiangbei. Lepaskan aku. Dasar jalan. Jika kau berani bergerak lagi, apa kau percaya aku akan membiarkan narapidana seluruh penjara, memberikannya padamu? Tidak. Kau masih mengandalkan suamimu yang tidak berguna itu. Siapa masuk? Bos? Pegang ponselnya dengan stabil untukku. Rekam dengan baik, lalu kirimkan ke suaminya. Biarkan suaminya melihat baik-baik istrinya seperti ini. Baiklah, bos. Kau berani merusak bisnisku. Kau mencari mati. Sebagai seorang inspektur, melanggar hukum dengan sengaja adalah pelanggaran berat. Kamu pantas mati. Sungguh sombong. Aku memberitahumu. Di sebidang tanah kecil di Jiangbei ini, aku bahkan secara terbuka tidur dengan istrimu. Dan apa yang bisa kau lakukan padaku? Di belakangku ada seluruh negeri naga. The film was translated and narrated by M Media. Segera letakkan senjatamu. Inspektur Jenderal Kim. Hentikan perlawananmu. Kalau tidak, kami akan melepaskan tembakan. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Namun kamu harus menjamin keselamatannya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Yanyi, saya menyarankan Anda. Jika Anda dengan patuh menandatangani dan membubuhkan sidik jari Anda sekarang, Anda masih bisa menderita sedikit lebih ringan. Aku juga menasihatimu. Lepaskan aku dan istriku. Dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Anda tidak tahu mana yang baik untuk Anda. Pergi dan gunakan beberapa metode padanya. Ya, Pak. Halo, siapa ini? Ini adalah markas besar Tentara Garda Nasional. Dari mana Anda mendapatkan telepon Anda? Markas besar Tentara Garda Nasional. Berhentilah mencoba membodohi saya di sini. Markas besar Tentara Garda Nasional sungguh. Kalau begitu, saya adalah Marsekal Kepala Tentara Garda Nasional. Anda berhenti berpura-pura. Saya tahu Anda di sini untuk Yanyi. Dia saat ini dicurigai melakukan pembunuhan dan sedang ditahan serta diinterogasi oleh kami. Ada masalah apa? Datanglah ke Inspektorat Jiangbei dulu baru kita bicara. Dewa Perang Zukue, Marsekal Naga dibawa oleh orang-orang dari Inspektorat dan ditangkap. Apa? Aku Jukyu, Dewa Perang dari Tentara Garda Nasional. Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera melepaskan marsekal tertinggi. Sekarang para penipu ini benar-benar tidak ada habisnya. Pergi dan lacak lokasi telepon ini untuk saya. Lakukan pemosisian dan lihat siapa yang menelepon. Ya, Segia. Tangkap mereka semua. Kepala Inspektur. Sinyal ini benar-benar berasal dari gedung markas besar Tentara Garda Nasional. Benar-benar. Marsekal Naga. Bawahanmu terlambat datang membantumu. Mohon Marsekal Naga hukum aku. Itu bukan salahmu. Di mana istriku? Dia ada di sebelah. Tuan Naga, bagaimana mereka harus ditangani? Mengetahui hukum namun melanggarnya. Kejahatannya diperberat 3 kali lipat. Dihukum dengan dikirim untuk bertugas di perbatasan selama 30 tahun. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Marsekal Naga, ampuni The hidup film saya. was translated Istri. and narrated Hal by yang M aku minta Media. kamu selidiki. Bagaimana penyelidikannya berjalan. Ini adalah materi yang relevan untuk proyek Longwu saat itu. Grup Yangxiang awalnya bukan perusahaan yang memenangkan penawaran. Kemudian mantan gubernur Jiangbei maju dan membuat perusahaan ini secara sukarela melepaskan kualifikasinya. Baru kemudian, grup Yangxiang berhasil mengambil alih proyek tersebut. Mantan gubernur Jiangbei. Selain itu justru, karena proyek inilah, dia sekarang telah dipromosikan menjadi Gubernur Domain Selatan. Cui Jiushu, gubernur Domain Selatan. Halo. Baik, saya mengerti.
Ada apa? Guru menelpon, mengatakan Lulu melakukan kesalahan di sekolah, dan meminta saya untuk segera datang. Tapi saya ada. Pertemuan penting nanti. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku di sini. Aku akan pergi. Xiaoyang. Apa yang orang-orang tahu tentang apa yang saya lakukan untuk saat itu? Gubernur Cui, tenang saja. Aku selalu bungkam. Sekarang seseorang sudah mulai menyelidiki saya. Tuanku Cui, mohon tenang saja. Di sini bersamaku. Tidak akan ada bukti apapun. Kamar tidur Yanyi. Pergi ke neraka. Tidak bagus. Kita telah tertipu. Mundur cepat. Gubernur Cui, Anda mau kemana? Bicaralah. Siapa sebenarnya yang ada di belakang Anda? Itu Hades. Aula Hades lagi. Tuan Cui sudah mati. Dia baru menghubungiku kemarin. Sepertinya seseorang benar-benar telah mengetahuinya. Siapa? Jika pelindung tahu, itu karena kita, bahwa lokasi Aula Hades terbongkar. Apakah menurutmu itu mungkin, Yanyi? Aku akan segera meminta bantuan pelindung. Restoran kelas atas. Bukankah ini teman lamaku? Gao Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Gao Xiao teman Zhu Qingqing. Aku kira kau bersama pria kaya. Sehingga kau berani makan di sini. Aku tidak menyangka itu adalah si tidak berguna ini. Gao Xiao, jangan bicara omong kosong. Omong kosong apa yang kukatakan? Anak-anak kita memiliki hari ulang tahun yang sama. Pesta ulang tahun lalu, suamiku membawa kami ke hotel mewah. Kau bahkan tidak mampu membayar hotel. Bukankah itu lelucon? Saya jamin bahwa tahun ini ulang tahun Lulu akan menjadi yang paling pesta ulang tahun termewah di dunia. Aku khawatir kau akan kesulitan. Bahkan untuk membeli bapak kukus dengan lilin di atasnya. Qiu Qingqing, apakah suamimu sudah gila? Aku percaya pada suamiku. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau akan membereskan kekacauan itu nanti. Tunggu saja untuk menjadi lelucon di seluruh Jiangpei. 1 jam kemudian, Set kalung ini bernilai 5 juta. toko perhiasan keluarga Shen. Ini adalah harta paling berharga toko kami. Berhati-hatilah. Jika kau memecahkannya, bahkan jika aku menjualmu, kau tetap tidak akan mampu menggantinya. Apa maksudmu? Tuan Muda Su, kau bilang kalung ini cocok dengannya atau tidak? Mayor pelindung kiri Aula Hades. Itu cocok. Itu sangat cocok. Sun Hao putra Su Changming. Serahkan kalung itu. Kalung ini adalah sesuatu yang kami lihat lebih dulu. Apa gunanya melihatnya lebih dulu? Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilanmu. Bisakah kau membelinya? Tuan Muda Su, bagaimana kalau kau berikan kalung ini sebagai hadiah untukku? Apapun yang kau inginkan malam ini, aku tidak masalah dengan apapun. Baiklah. Beli itu. Kau di sana, pergi dan ambil kalung ini, dan bungkus untukku. Tunggu. Saya akan membeli kalung ini. Selalu ada prinsip siapa cepat dia dapatkan. Baik. Kalau begitu kau tanyakan padanya. Apakah dia akan menjualnya padamu, atau menjualnya padaku? Tentu saja kami akan menjualnya padamu Tuan Muda Su. Klien besar sepertimu, jelas tidak sebanding dengan orang miskin ini. Sebanding. Jika kau tidak punya uang, maka jangan berada di sini, berpura-pura menjadi orang besar. Saya sarankan kau bersikap masuk akal, dan cepat keluar dari sini. Tepat sekali, kalian merusak suasana hatiku untuk berbelanja. Kalian berdua segera keluar. Toko kami tidak menyambut kalian. Saya pikir yang seharusnya pergi adalah Anda, bukan? Bos, mengapa kau di sini? Shen Yuanbei pemilik perhiasan keluarga Shen. Jika saya tidak datang sekarang, Anda hampir saja menghancurkan saya. Lama tidak bertemu. Marsekal Naga. Tuan Yan, Anda bisa datang ke toko kami hari ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi perhiasan keluarga Shen. Anda adalah pemilik perhiasan keluarga Shen. Shen Yuanbei Raja Perhiasan. Kau anak dari keluarga Su itu, bukan? Kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Oh benar. Kembali dan beritahu ayahmu, dan jelaskan dengan jelas. Mulai saat ini,
Semua kolaborasi antara perhiasan keluarga Shen dan keluarga Su Anda dengan ini diakhiri. Apa yang Anda katakan? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Karena Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Seharusnya tidak disinggung. Apakah Anda merujuk pada anak ini mungkin? Beraninya kau? Apakah Tuan Yan seseorang yang bisa Anda fitnah? Keluar dari sini. Nah, kau tunggu saja aku. Tuan Yan, saya minta maaf sekali. Hari ini membiarkan hal kecil yang tidak penting mengganggu Anda. Apakah Anda datang ke toko kami untuk melihat perhiasan tertentu? Ulang tahun putri saya akan segera tiba. Apa ulang tahun putri kecil? Cepat, bawa barang itu kemari. Tuan Yan, mahkota ini disebut Malaikat Fana. Dibuat oleh puluhan desainer top selama 10 tahun. Hanya ada satu buah ini di seluruh dunia. Malaikat Fana. Nama yang bagus. Tuan Yan, mahkota ini. Anggap saja ini hadiah ulang tahun dariku untuk putri kecil. Hanya perhiasan seperti ini, hampir tidak layak untuk putri kecil. Terima kasih atas usaha Anda. Kalau begitu saya akan menerimanya. Bisa melayani Tuan Yan adalah kehormatan bagiku. Nah, kali ini Bosin tidak melindungimu. Mari kita lihat kemana kau lari. Lari. Mengapa saya harus lari? Kau sudah mau mati tapi masih bicara The besar. film was Naik dan patahkan translated kedua and kakinya. narrated by M Media. Biarkan dia tahu akibatnya menyinggungku. 5 detik. Jika Anda masih berdiri, saya kalah. Jangan pukul aku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Lepaskan aku. Pergi. Melapor kepada kepala Ola. Sampang. Kalian semua adalah sekelompok sampang. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan. Hanya Yanyi. Tuan Muda Su. Mengapa kau begitu marah? Ini semua karena Yanyi. Tuan Muda Su. Jangan terlalu marah. Biarkan aku membuatmu senang. Mer, kau benar-benar mengerti aku. Baiklah, kalau begitu mari kita membahas kehidupan. Tuan Muda Su. Bagaimana kau berencana menghadapi Yanyi? Keluarga suku adalah klan seni bela diri di Jiangbei. Ayahku bisa dengan santai mengirim seorang master yang bisa menghancurkan Yanyi dengan satu tangan. Namun, perselisihan di antara kami generasi muda, para tetua, tidak bisa dengan mudah campur tangan. Aku punya cara yang bisa membuat ayahmu bertindak secara pribadi. Ceritakan padaku tentang itu. Hanya jika kau mati. Tuan Muda Su, Su Changming, ayah dari Su Hao. kau mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su. Ini, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Tuan Tua Su Yanyi yang melakukannya. Pada saat itu, Tuan Muda Su dan aku berada di ruangan. Yanyi tiba-tiba menerobos masuk, berteriak bahwa dia ingin balas dendam, dan kemudian membunuhnya. Yanyi, kau membunuh anakku. Aku bersumpah, kita tidak bisa hidup berdampingan. Ayo pergi. Kau masih berani keluar. Kau tidak mungkin benar-benar memesan hotel kan? Tapi sejauh yang aku tahu, 2 hotel bintang 5 di Jiangbei tampaknya sudah penuh dipesan, bukan? Kau tidak mengadakan pesta di tempat makanan cepat saji acakan. Ruang perjamuan. Hotel bintang 5. Apakah itu kelas atas? Hotel bintang 5 tidaklah berkelas tinggi. Lalu di mana yang berkelas tinggi? Hotel bintang The 7 film was Tianhai Grand. translated and Jauh lebih berkelas narrated tinggi. by M Bisakah Media. orang tidak berguna sepertimu masuk? Yanyi, apa yang sebenarnya terjadi? Ulang tahun. Anak kami tahun ini diadakan di Hotel Bintang 5. Tapi sekarang, kami akan berangkat menuju janji temu kami untuk berkenalan dengan tokoh besar misterius itu. Adapun kalian semua, kalian harus cepat-cepat mencari restoran cepat saji. Aku khawatir jika kalian pergi terlalu terlambat, tidak akan ada kursi tersisa. Suami, sudah setengah jam. Kita belum sampai di hotel. Tempat perjamuan cukup jauh. Kita seharusnya segera tiba.
Cukup jauh, jangan bilang perjamuan itu. Diadakan di tempat peristirahatan pedesaan. Orang tidak berguna. Hentikan mobilnya. Aku tidak akan menghadiri perjamuan ulang tahun ini. Ibu. Kita sudah tiba. Yanyi, apakah kau sudah gila? Mengapa kau membawaku ke sini? Apakah karena kau pikir kita belum cukup dipermalukan? Suami ada apa? Istri Anda akan tahu sebentar lagi. Mengapa kau di sini? Kami. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan dan bergegas ke sini juga untuk menjilat tokoh besar ini? Bisakah kau menghasilkan hadiah yang layak? Milikku adalah Gioklantian, salah satu dari 4 giok terkenal. Bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan milikku? Siapa bilang kita di sini untuk memberikan hadiah? Bukan di sini untuk memberi hadiah. Untuk apa kau di sini? Tentu saja ini untuk putri saya, untuk merayakan ulang tahunnya. Yanyi, kau benar-benar orang tak berguna paling konyol yang pernah kulihat. Siapa yang tidak tahu bahwa Grand Hotel Tianhai sudah sepenuhnya dipesan? Apa yang kau miliki untuk merayakan ulang tahun putrimu? Tuan Yan, aula kekaisaran telah disiapkan untuk Anda. Bagaimana itu mungkin? Istri, ayo kita pergi. Suruh orang-orang yang tidak sopan ini dikeluarkan. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona, silakan ikuti saya. Kudengar kali ini, seorang Taipan misterius membeli seluruh Tianhai Grand Hotel. Jika kita bisa mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengannya dan bergabung untuk menekan grup King-nya, bukankah itu akan memenuhi misi yang dipercayakan kepada kita oleh pelindung? Yanyi, bagaimana kau bisa masuk? Ini adalah hotel paling mewah di Jiangbei. Hotel Tianhai. Apakah ini tempat untuk sampah sepertimu untuk datang? Yanyi, bawa keluargamu dan cepat keluar. The film was translated Bagaimana and orang-orang yang tidak narrated penting by ini M. Media. bisa masuk? Saya jelas tidak mengundang mereka. Usir mereka. Tuan Yan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kepala Grup Qiangsheng, Xiaoyang, Presiden Xiao. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Keluar. Yanyi, ini adalah Tianhai Grand Hotel. Kau perlakukan tempat ini seperti rumahmu sendiri. Sukui. Dalam waktu 5 menit. Ambil alih Tianhai Grand Hotel untuk saya. Sampah macam ini. Kau berani pamer di depanku. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Itu kata-kata Anda. Yanyi, kalau tidak mari kita pergi saja. Kau tidak mampu menyinggung perasaannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak mampu saya sakiti. Bos? Dia benar-benar membelinya. Tendang mereka semua keluar. Juga. Orang tadi berkata, dia akan berlutut dan memanggil saya kakek. Yanyi, jangan keterlaluan. Panggil dia kakek. Yanyi, suruh orang-orangmu melepaskannya. Tangan. Saya paling benci orang yang tidak menepati janji. Katakan, aku memanggilmu. Kakak, tolong lepaskan aku. Kalian semua enyahlah. Yanyi, kau benar-benar mengakuisisi Grand Hotel Tianhai. Teman saya yang mengambil alihnya. Aku sudah tahu. Kupikir kau benar-benar mampu. Tuan Yan, semuanya sudah siap. Bolehkah kita mulai? Mari kita mulai. Tuan Yan sudah berada di posisi dan siap untuk memulai. Lalu, apakah Anda menyukainya? Saya suka. Tuan Anda tidak bisa masuk. Minggir dari jalanku. Di mana Yanyi? Keluar sini.
Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Beraninya Anda datang ke sini dan membuat onar. Entah Anda memberi saya penjelasan, atau Anda tidak akan pergi dari sini. Sungguh Yanyi. Seperti yang diharapkan kau sombong dan angkuh. Tidak heran Haul, mati di tanganmu. Haul, apakah Anda berbicara tentang Su Hao? Kau masih berpura-pura tidak tahu sekarang. Yanyi, aku akan memberimu kesempatan. Besok, pergi ke depan tablet peringatan Haul dan bersujud sampai mati. Jika tidak anggota keluargamu, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Marsekal Naga, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Su Hao ini, bagaimana mungkin dia mati tanpa alasan? Selidiki ini secara menyeluruh. Besok kita akan mengunjungi keluarga Su. Ya, Ini adalah cara keluarga Su Anda memperlakukan tamu. Yanyi, kau benar-benar berani datang di depan tablet peringatan putraku, berlutut selama 3 hari 3 malam, dan kemudian bunuh diri. Maka aku akan mengampuni keluargamu. Berlutut. Mengesampingkan apakah Su Hao dibunuh oleh saya atau tidak. Bahkan jika saya membunuhnya, lalu kenapa? Kau mencari mati. Su Kui. Su Hao putra Su Jiangming dari keluarga Su. Pada bulan Agustus sebelum tahun lalu, dia menyebabkan kematian seorang gadis di bawah umur. Pada bulan April tahun lalu, dia terlibat perkelahian dengan orang lain di sebuah bar, mengakibatkan 3 kematian dan 2 luka-luka. Pada bulan April tahun ini, dia secara paksa menculik seorang wanita bersuami di jalan, dan memukuli suaminya sampai mati di jalan. Semua hal di atas, dia sepenuhnya bergantung pada kekuasaan keluarga Su untuk lolos dari hukuman. Cukup. Su Hao melakukan banyak perbuatan jahat. Namun Anda hanya tahu cara melindunginya secara membabi buta. Anda ayah dan anak sama-sama pantas mati. Yanyi, kau pantas mati. Pergi pukul dia sampai mati untukku, untuk menemani putraku dalam kematian. Aku adalah kepala keluarga Su. Jika kau benar-benar berani membunuhku, keluarga Suku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Su sudah tamat. Apa maksudmu? Su Jiangming, kamu dan putramu. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Tetua. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang salah? Perusahaan-perusahaan atas nama keluarga, semuanya telah disita dan disegel. Semua aset telah dibekukan. Keluarga Su sudah tamat. Apel. Beritahu anggota keluarga Su. Saya akan membayar biaya pemakaman untuk ayah dan anak Su. Putra Anda tidak dibunuh oleh saya, tetapi Anda dibunuh oleh saya. Jika kau menyakiti keluarga Suku, aliansi bela diri Jiangbei pasti akan membalas dendamku. Apakah Anda menemukan sesuatu? pihak lain menangani akibatnya dengan sangat bersih. Kami hanya menemukan beberapa petunjuk mengarah ke Aula Hits. Aula Hades lagi. Apa The sebenarnya yang film was mereka inginkan? translated and narrated by M Media. Tuan Ketua Aula, Xiao Yanming pelindung kanan Aula Hades. Ayan dan anak Su itu mati di tangan Yanyi, dan rencana kita terpaksa terhenti. Mereka hanyalah 2 anjing tak berguna. Jika mereka mati, biarlah mereka mati. Maid, mengapa kau belum kembali menemuiku? Pelindung kiri dia. Dia telah bersembunyi. Dia sedang menunggu perintahmu selanjutnya. Tidak mampu berhasil. Seorang tak berguna yang hanya menyebabkan kegagalan. Mobilisasi semua sumber daya di Jiangbi untuknya. Kali ini, jika dia masih tidak bisa membawa kembali kepala Yanyi, maka dia harus bersiap untuk dimakan oleh api Hades. Tuan Hades. Yanyi ini hanyalah seorang prajurit pensiunan. Mengapa kita harus membuang begitu banyak sumber daya? Berpandangan sempit. Jika Yanyi tidak disingkirkan, Jiangbei akan tidak stabil. Apakah kau masih mengharapkan Xiao yang si tak berguna itu? Ketua Aula bijaksana. Sebenarnya apa identitasmu? Saya adalah suami Anda. Identitasku bisa jadi apa lagi? Berhentilah bersilat lidah. Keluarga Su memiliki kekuatan dan pengaruh yang begitu besar. Namun mereka lenyap begitu saja. Jangan bilang bahwa kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka berani datang ke perjamuan ulang tahun Lulu dan membuat onar.
Mereka seharusnya tahu nasib mereka. Jadi, apakah kau benar-benar menghancurkan keluarga Su? Dan pesta ulang tahun itu bukan perbuatan. Tokoh besar, itu diorganisir olehmu. Saya masih tidak bisa menyembunyikannya dari Anda, istri Anda yang cerdas dan cantik. Jadi kau adalah Marsekal Naga. Kamu juga tidak sederhana. Istri Marsekal Naga. Apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak tahu kau? Begitu pandai bersilat lidah. Aku akan tidur dengan Lulu. Jika kamu berpikir, Lulu kesepian. Pertimbangkan anak kedua. Yanyi, Hari ini tamu akan datang ke rumah. aku belum mandi. Tidak perlu. Lanjutkan tidur. Siapa kalian semua? Ada urusan apa kalian di sini? Untuk apa kami di sini? Kami di sini untuk mengambil nyawa seseorang. Jika kau tidak ingin mati, menyingkirlah. Kau tidak bisa masuk. Memasuki tempat tinggal pribadi adalah ilegal. Ilegal. Di Jiangbei, aliansi bela diri adalah hukum. Nona Su cepat lari. Mencari mati. Sejak kapan Jiangbei jatuh ke tangan kalian sekelompok tikus untuk mengambil alih? Baiklah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa membunuh Su Changming. Kau memiliki kekuatan. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam keluarga Su? Tidak cukup. Jauh dari cukup. Bocah kurang ajar. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sendirian bisa melawan seluruh aliansi bela diri Jiangbei? Tuan Yan, tolong cepat bawa Nona Zu dan pergi. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Tidak masalah, Xiaowang. Mereka hanyalah beberapa badut tak berarti. Aku tidak menganggap mereka serius. Kalau begitu harap berhati-hati sendiri. Keluarga Su penuh dengan kejahatan. Kehancuran mereka hanyalah siklus pembalasan surgawi. Apakah kamu berniat mengikuti jejak mereka? Sungguh pembalasan surgawi yang bagus. Jika kami membiarkanmu di Jiangbei, merajalela dan bertindak sewenang-wenang, bagaimana kami bisa menghadapi reputasi emas aliansi bela diri Jiangbei? Bagaimana aku bisa menghadapi tubuhku ini yang telah melatih Qigong keras selama 30 tahun? Ayo, aku akan melawanmu dengan satu tangan terikat di belakang punggungku. Kau adalah seorang prajurit. Ini adalah gerakan militer. Kamu salah. Ini hanyalah tamparan biasa. Serang bersama. Tidak mustahil. Apakah hanya ini kemampuan Qigong kerasmu yang dilatih selama 30 tahun? Minum obatnya. Kuat. Kekuatan yang begitu dahsyat. Nona Mei benar-benar tidak menipuku. Meir, kamu benar-benar hantu yang gigir. Serang. Bunuh dia. 10 miliar akan menjadi milik kita. 10 miliar. Sepertinya aku terlalu bersikap rendah hati beberapa tahun terakhir ini. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? The film was translated Obat yang diberikan and Nona Meir narrated kepada by kita. M Media. Jelas memungkinkan kita dalam waktu singkat untuk memiliki kekuatan dewa perang. Mengapa kita masih tidak bisa mengalahkan bocah ini? Bukankah dia memberitahumu? Aku telah membunuh 36 dewa perang di negara musuh. Apel. Membunuh dewa perang. Mungkinkah? Kau adalah Marsekal Naga. Kamu mengenaliku. Marsekal Naga, ampuni nyawaku. Itu adalah perkataanku yang ceroboh. Itu adalah ketidaktahuanku akan luasnya langit dan bumi. Aku mohon ampuni aku. Sekelompok sampah tak berguna. Aku masih harus menangani ini sendiri. Aula Hades. Pelindung kiri Meir. Aku tidak salah bicarakan.
Kau hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Pergi ke neraka. Yanyi, kau tidak bisa melarikan diri. Tuan Ketua olakkan. Terlalu banyak omong kosong. Marsekal naga bawahan Anda terlambat datang membantu Anda. Mohon hukum saya. Tidak masalah. Anggap saja ini pemanasan. Tampaknya pengaruh aula Hades di Jiangbei cukup signifikan. Bawahan Anda akan segera membersihkan mereka. Untuk memotong rumput akarnya harus dicabut. Tidak perlu terburu-buru. Ya, Sialan Yanyi. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. tuanmu datang. Tidak sulit jika Anda ingin berurusan dengan Yanyi. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah, berhenti membuang waktu. Saya dengar bahwa baru-baru ini proyek Longhu dari grup Kingnya sedang berkembang pesat. Direkturnya Chu King terlibat secara pribadi. Sering keluar untuk bertemu klien. Selama Tidak buruk. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah besar. tuanmu datang. Kakak ipar Chu Weiwei mencarimu. Benarkah bahwa dia masuk? Kau bicara. Dia punya peluang kerjasama untuk diperkenalkan kepadaku. Kak, saya dengar grup Kingnya kita sedang gencar mengembangkan proyek Longhu. Dan mungkin kekurangan investasi modal kan. Kebetulan saya kenal seseorang di sini. Seorang bos yang dermawan. Siapa yang mungkin kau kenal? Malam ini pukul 7 malam di Hotel Linjiang. Saya atur untuk makan malam dengannya. Bos besar yang kau sebutkan, kapan dia akan tiba? Kak, bos sedang sibuk dengan urusan bisnis dan masih dalam perjalanan. Jangan khawatir selama proyeknya cocok. Dia pasti akan menginvestasikan sejumlah besar uang. The film was Ayo kak, translated mari and kita minum dulu. narrated by M. Maaf, Media. aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kak, saya akhirnya berhasil mengundang bos. Dan Anda pergi sekarang. Su Weiwei. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur? Jangan kira aku tidak melihatnya. Gagal. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Mohon hukum saya, tuanmu datang. Mengapa harus kau? Tuanmu datang, dia tidak bisa lari sekarang. Bagus sekali. Kalau begitu tas yang kusukai itu. Kalian berdua. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku akan membelikannya untukmu. Beli 10 buah. Nona Zhu. Sangat mulus. Su Weiwei. Aku adalah kakakmu. Chu King. Kau sendiri menjilat. Orang kaya dan setelahnya meninggalkan Nanak dan aku. Sekarang kau masih berani menyebut dirimu kakakku. Sebaiknya kau berhenti melawan. Mari kita layani tuanmu datang bersama-sama. Kau tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Tuanmu datang. Jika Anda merekam video, Anda bermain dengannya. Nanti, Anda bisa menggunakan video ini untuk mengancamnya. Dengan begitu, bukankah Anda akan bisa bermain dengannya sesuka Anda, kapanpun Anda mau? Kamu selalu punya ide terbaik. Ayo. Rekam wajahnya. Setelah ini selesai, aku akan memberimu mobil lagi. Terima kasih, tuanmu datang. Yanyi, kamu lagi. Zhu King. Kamu membawanya ke sini bukan? Yanyi, apa yang kau inginkan? Yanyi, hentikan. Dia adalah tuanmu datang dari grup Qiangsheng. Diam. Di Jiangbei. Tidak ada yang berani memperlakukan King seperti ini. Marsekal Naga. Bunuh dia. Ya, Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu membawa Zhu King ke sini? Yanyi, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adik perempuan Chu King. Yanyi, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. The film was translated and Mengingat kamu adalah narrated Zhu by King, M. Media. anggota keluarga. Biarkan ini menjadi yang terakhir kalinya.
Terima kasih Tuan Mudayan, terima kasih Tuan Mudayan. Halo, Marsekal Naga, saat saya menyelidiki Tang Tianhao, saya menemukan petunjuk penting. aku sedang menuju ke sana sekarang. Kakak Yang, Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Siapa itu? Tuan Xiao, ini gawat, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Mengapa kau membuat keributan seperti ini? Tuan Xiao, sejumlah barang yang diproduksi baru kemarin ditahan oleh petugas pemeriksaan keamanan. Tanggal pengiriman semakin cepat mendekat. Sudah hampir tiba. Kukira itu sesuatu yang serius. Aku berteman dengan petugas Liao dari Departemen Inspeksi. Aku akan meneleponnya. Halo petugas Liao. Hadiah yang kukirimkan padamu beberapa hari yang lalu. Kau menerimanya kan? Aku menghadapi masalah kecil di sini. Dan aku ingin meminta bantuanmu. Dengar Xiaoyang, mengenai masalah yang menyangkut grup Qianshengmu, aku tidak berdaya untuk membantu. Petugas Liao. Kau tidak bisa mengatakan itu. Telepon ditutup. nomor yang Anda hubungi saat ini tidak aktif. Ini mengerikan Tuan Xiao. Sekelompok personel telah tiba di lantai bawah dari inspektorat, mengatakan bahwa perusahaan kita dicurigai suap besar-besaran, melanggar persaingan komersial yang sehat, dan mereka bermaksud menyegel perusahaan kita. Apel, lalu mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat telepon petugas Liu dari inspektorat. Telepon dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah menelepon. Tapi petugas Liu, dia sama sekali tidak mau mengangkat telepon. Sialan. Ketika mereka mengumpulkan uang saat itu, setiap orang cepat dan efisien. Tapi begitu mereka menghadapi masalah kecil, mereka semua bersembunyi seperti kura-kura. Tuan Xiao tiba-tiba muncul di internet. Banyak berita negatif mengenai Anda dan Nona Tang Jiao. Para reporter semuanya ada di lantai bawah perusahaan, ingin mewawancarai Anda. Apel. Laporan yang mengatakan Tang Jiao pernah bekerja sebagai pemandu lagu. Bukankah kau bilang kau adalah lulusan terbaik dari King Bei? Aku. Jalan. Siapa sebenarnya yang menjebakku? Aku akan membunuhnya. Gubernur ada di sini. Yang mulia Gubernur. Mengapa Anda datang? Tuan Xiao, bukankah Anda baru saja berteriak bahwa Anda akan membunuhku? Bagaimana mungkin aku berani mengatakan hal seperti itu? Jadi Tuan Gubernur Anda menargetkan orang-orang dari grup Qiansheng kami. Benar. Itu adalah aku. Mengapa? Grup Qiansheng kami jelas tidak menyinggung Anda. Kamu belum menyinggungku. Tapi kamu telah menyinggung seseorang yang sama sekali tidak mampu kamu singgung. Siapa? Tuan Yan. Tuan Yan. Yanyi, Tuan Yan berkata bahwa batas waktu 1 bulan semakin dekat, dan ketika saat itu tiba dia akan mengambil tindakan secara pribadi untuk berurusan dengan kalian semua. Ini tidak mungkin. Bajingan kecil itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau kita tunduk pada Yanyi? Bersujud? Tidak mungkin. Aku masih memiliki token perintah Dewa Perang yang dianugerahkan oleh Raja Naga. Dengan token perintah Dewa Perang ini, bahkan jika dia adalah gubernur, aku tidak menganggapnya tinggi. Apakah ini yang legendaris? Benda yang bisa membuat Marsekal Naga bertindak sekali. Token Komando Dewa Perang. Tepat sekali. Dengan token perintah Dewa Perang ini, aku bisa meminta Marsekal Naga untuk bertindak sekali. Pada saat itu, grup Qianshengku tidak hanya akan menyelesaikan krisis, tetapi bahkan mungkin maju lebih jauh. Bocah Yanyi itu. Bukankah dia ingin aku berlutut di depan makam? Aku akan memuaskannya. Pergi, ambil token perintah Dewa Perang itu. Pergi ke wilayah militer dan minta bantuan gali kuburan leluhur keluarga mereka. Aku ingin keluarga Yan terkutuk selamanya. King, dalam 2 hari akan menjadi hari peringatan kematian orang tuaku. Aku ingin pergi menemui mereka. Baiklah, mari kita pergi bersama Lulu. Lulu, mari kita pergi menemui kakek dan nenek. Baiklah. Baiklah.
Berhenti di situ. Personal yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Minggir. Hari ini gunung ini telah dipesan oleh grup Qiangshen kami. Jika kamu ingin lewat, kamu boleh. Langkahi mayatku. Bagaimana kalau kita kembali di hari lain saja? Tidak apa-apa. Mereka akan minggir sebentar lagi. Sukui, kerahkan unit lapis baja, dan bawa mereka ke sini segera. Ya. Gali. Gali tanpa ampun. Aku ingin kedua orang tua ini selamanya tidak pernah menemukan kedamaian. Aku ingin tahu ekspresi macam apa Yinli seorang perwira tentara Phoenix Darah. yang akan dimiliki Yanyi ketika dia melihat adegan ini. Halo, Nona Tang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Yanyi dan orang-orangnya sudah naik gunung. tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Aku tidak bisa menahannya. Mereka mengerahkan kendaraan lapis baja dan menghancurkan penghalang jalan kami. Berkeping-keping. Apa? Dari mana datangnya kendaraan lapis baja itu? Aku juga tidak tahu. Mereka akan segera naik. Nona Tang, Anda juga harus cepat lari. Pergi. Bergerak cepat. Ayo pergi. Untuk memberi penghormatan di makam orang tuaku. Siapa yang melakukan ini? Marsekal Naga, saya akan pergi sekarang. Bunuh kelompok orang ini. Ayah. Ibu, aku membawa istri dan putriku untuk mengunjungi kalian. Marsekal Naga, baru saja menerima kabar. Setengah jam yang lalu, Tang Jiao Jiao dan rombongannya naik gunung. Di mana mereka sekarang? Mereka pasti bersembunyi di gunung seberang. Minta unit lapis baja memuat daya tembak mereka. Bom gunung itu untukku. Siap, Komandan. Yanyi, kau pantas mati. Lapor Marsekal Naga. 100 butir amunisi penembus baja. Semuanya telah dihabiskan. Kamu kirim King King dan yang lainnya kembali dulu. The film Siap, was Komandan. translated and narrated by M Media. Kamu akhirnya memutuskan untuk keluar. Katakan padaku siapa sebenarnya yang melakukan ini. Aku yang melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Semua orang di keluarga Yanmu pantas mati. Aku awalnya berniat menunggu sampai hari peringatan kematian orang tuaku untuk menyelesaikan masalah denganmu. Karena kalian sendiri yang mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Beberapa orang itu, tangkap mereka semua untukku. Petugasin, selamatkan aku. Jari Faja, seorang anggota Sukui. Kamu tahu aku adalah anggota tentara Phoenix Darah. Kenapa kamu tidak cepat mundur? Karena aku ada di sini hari ini. Tidak ada dari kalian yang berani menyentuhnya. Pasukan Phoenix Darah milik Sukui saat ini seharusnya ditempatkan di zona pertahanan tenggara. Beraninya kamu meninggalkan posmu tanpa izin. Kamu benar-benar mencari mati. Aku beri kamu 3 detik. Kembali ke zona pertahananmu. Kamu yang seharusnya ingat. Beraninya kamu mengerahkan pasukan tanpa izin dan menggunakan daya tembak. Jika aku melaporkan masalah ini kepada Dewa Perang Zukui, bahkan Gubernur Jenderal tidak bisa melindungimu. Petugasin, jangan biarkan dia pergi. Bunuh dia cepat. Baiklah. Petugasin, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia hanya memanfaatkan fakta bahwa aku tidak memperhatikan untuk berhasil dalam serangan mendadak. Sekarang setelah aku serius, 10 orang seperti dia tidak akan sebanding denganku. Bajingan tak tahu malu. Kamu menyerangku secara diam-diam lagi. Serangan mendadak. Apakah dia bahkan pantas aku serang secara mendadak? Tunggu saja. Aku akan pergi mencari Dewa Perang Zukui. Kau tunggu saja kematianmu. Kau mencariku. Dewa Perang Zukui, mengapa Anda ada di sini? Kau bajingan. Kau telah mempermalukan pasukan Phoenix Darah. Mengapa Anda memukul saya? Dia yang menyebabkan masalah. Diam. Bertahanlah. Sudah cukup. Siap, Marsekal Naga. Dia sebenarnya adalah Marsekal Naga. Kita tamat. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Tang Jiao Jiao? Itu adalah show yang kemarin. Dia dan beberapa orang lainnya memegang token perintah Dewa Perang dan datang ke zona perang untuk meminta seseorang. Saya mengikutinya dan pergi. Saya tidak menyangka. Token komando Dewa Perang. Hanya ada sedikit di seluruh negara naga, dan semuanya dipegang oleh pejabat tinggi. Bagaimana Sao yang bisa memilikinya? Bagaimana Marsekal Naga akan menangani ini? Ambil beberapa orang itu, dan kunci mereka semua. Bawa mereka pergi. Adapun kamu, Saya telah menyinggung Marsekal Naga dan bersedia menerima hukuman. baiklah, kalau begitu aku akan menghukummu.
Pergi ke garis depan terdepan zona perang Tenggara. Kamu tidak boleh kembali sampai kamu telah membunuh 1000 musuh. Kamu tidak boleh kembali sampai kamu telah membunuh 1000 musuh. Ya Tuan. Su Kui mengeluarkan pesan atas namaku. Menyatakan bahwa aku akan kembali ke Jiangbei besok. Zhu Qingqin, cepat beritahu suamimu yang tidak berguna itu untuk melepaskan orang-orang itu untukku. Jika tidak, setelah aku mengundang Marsekal Naga untuk campur tangan, seluruh keluargamu akan mati. Kau pikir kau siapa? Bahkan Gubernur Jenderal sedang menunggu di pintu. Mengapa Marsekal Naga harus bertemu denganmu? Mengapa berdasarkan ini? Token perintah Dewa Perang. Saya tidak menyangka Tuan Zhao benar-benar memiliki token perintah Dewa Perang. Selama Marsekal Naga mengambil tindakan, grup Qiangsheng pasti akan melambung tinggi lagi. Saya dengan memiliki token perintah Dewa Perang, memungkinkan seseorang meminta intervensi Marsekal Naga sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ya benar, bahkan Raja Naga di hadapan Marsekal Naga juga harus menunjukkan rasa hormat meskipun hanya sedikit. Tuan Xiao tidak masalah jika Anda berurusan dengan Yani. Tolong apapun yang Anda lakukan, jangan libatkan keluarga Sukami. Keluarga Sukami dan keluarga Yan sudah memutuskan hubungan. Baru sekarang kau tahu cara menyesal. Bukankah sudah terlambat? Seluruh keluargamu tinggal menunggu kehancuran dan malapetaka. Nenek, Saya tidak punya cucu perempuan sepertimu. Suamimu telah membawa penderitaan besar bagi keluarga Sukami. Aku memiliki token komando Dewa Perang. Aku ingin bertemu Marsekal Naga. ambil tokennya. Dan masuklah untuk bertemu Marsekal Naga. Saya hamba Anda Xiao yang menghormat kepada Marsekal Naga yang terhormat. Dia yang memiliki token perintah Dewa Perang dapat meminta Marsekal Naga untuk bertindak sekali. Sampaikan permintaanmu. Saya hamba Anda dengan sungguh-sungguh memohon Marsekal Naga yang terhormat untuk campur tangan dan mengeksekusi pengkhianat Yanyi. Dengan demikian melindungi grup Qiangshengku. Eksekusi Yanyi. Xiaoyan. Angkat kepalamu dan lihat siapa aku. Yanyi, mengapa kau ada di sini? Bukankah ini kediaman Marsekal Naga yang terhormat? Lihat lagi. Siapa sebenarnya aku? Kau adalah Marsekal Naga. Tidak, mustahil. Yanyi, kau pasti menipuku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kurang ajar. Sepertinya perlindungan dari Marsekal Naga adalah sesuatu yang tidak akan kau dapatkan. Sekarang masih ada 8 jam sampai peringatan kematian orang tuaku. Nikmati baik-baik saat-saat terakhirmu. Bawa dia pergi. Yanyi, aku belum selesai denganmu, Yanyi. Ketua Aula Intelijen kita salah. Yanyi sebenarnya adalah Marsekal Naga. Xiao yang telah jatuh ke tangannya. Xiao yang tidak boleh mati. Jika tidak rencana yang kita susun, di Jianbei akan hancur total. Pelindung kanan. Anda harus apapun yang terjadi, membawa Xiao yang kembali hidup-hidup. Ya. Ayah. Ibu. Hari ini aku akan membalas dendam untuk kalian. Bawa mereka ke sini. Hari ini aku akan menggunakan darah kedua individu ini untuk menenangkan roh orang tuaku di surga. Yanyi, tidak Marsekal Naga. Jangan bunuh aku. Bunuh. Anda tidak bisa membunuh mereka. Marsekal Naga, Anda tidak boleh membunuh mereka. Xiao Yanbing, apa maksud semua ini? Marsekal Naga, pengerahan pasukan dan senjata api pribadi Anda sebelumnya sudah merupakan pelanggaran berat. Jika Anda terus keras kepala tersesat dan membantai orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak bersalah. Mana dari kedua individu ini yang tangannya tidak berlumuran darah dan kau menyebut mereka tidak bersalah? Aku harus membunuh kedua orang ini hari ini. Lalu, bagaimana jika saya bersikeras mencegah Anda membunuh mereka? Hari ini siapapun yang berani menghentikanku akan dieksekusi tanpa ampun. Yanyi, kau. Bunuh mereka. Yanyi. Kau. Kau tunggu saja. Saya pasti akan melaporkan Anda kepada Tuan Naga. Keluar. Tuan Naga. Tuan Naga. Yanyi, orang kurang ajar ini berani memobilisasi pasukan secara pribadi dan membunuh warga sipil. Jika ini tidak diperbaiki sekarang, langkah selanjutnya, saya khawatir itu akan menjadi pengkhianatan dan pemberontakan. Ya Tuan Naga, kami dengan rendah hati meminta Tuan Naga mengeluarkan dekret untuk memecat Yanyi dari semua jabatannya dan melemparkannya ke penjara kekaisaran. Tepat sekali, jika Yanyi tidak disingkirkan,
Saya khawatir negara naga kita tidak akan pernah mengenal kedamaian. Tapi Yanyi adalah pejabat berjasa. Tuan Naga, apakah darah rakyat jelata itu mengalir sia-sia? Yanyi harus membayar harga untuk ini. The film was translated Baiklah. and narrated by Keluarkan M Tita. Media. Untuk membebaskannya dari semua tugasnya mengenai penjara kekaisaran. Biarkan saja. Biarkan dia hidup damai di Jiangbei. Dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Memanggil kita semua anggota keluarga Chu di sini kali ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, saya dengar bahwa utusan membawa dekrit Raja Naga. Itu pasti titah untuk mempromosikan kita. Keluarga Chu. Keluarga Chu kita pasti akan dipromosikan menjadi klan bangsawan. Penderitaan keluarga Zhu sudah berakhir dan keberuntungan telah tiba. Tapi dua biang keladi ini, mereka juga datang. Saya akan segera melapor kepada utusan bahwa mereka bukan lagi anggota keluarga Zhu kami. Gubernur terima kasih atas kerja keras Anda, keluarga Chu kita. Berlutut. Yanyi, dekret kekaisaran ada di sini. Mengapa Anda tidak berlutut? Aku bahkan tidak akan berlutut kepada Raja Naga, seorang budak anjing yang menyampaikan titah. Apakah dia pantas membuatku berlutut? Beraninya kau. Jinx, cepat berlutut. Apakah kau ingin membunuh kita semua? Keluarga Zhu kami tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Jika ada yang harus berlutut, dialah yang seharusnya berlutut. Cukup, kau boleh membaca dekritnya sekarang. Yanyi kau, apa kau gila? Yanyi, Dekret. karena Anda memobilisasi pasukan secara pribadi dan membunuh warga sipil, Tuan Naga memerintahkan untuk mencabut gelar Anda sebagai Marsekal Naga dan memerintahkan Anda untuk segera menyerahkan segel Marsekal. Anda harus menghabiskan hari-hari Anda di Jiangbei dan tidak pernah pergi. Dia sebenarnya adalah Marsekal Naga. Itu adalah masa lalu. Dia hanyalah rakyat biasa sekarang. Segel Marsekal. Ambil saja. Bagus juga. Aku juga ingin menjadi orang yang santai. Yanyi, Bukankah lebih baik bebas dari jabatan dan tanggung jawab? Yanyi, sekarang kamu adalah seorang kriminal. Jangan pernah The berpikir film untuk was kembali ke keluarga translated saya. and narrated by M Media. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan segera mengadakan pernikahan. Untuk menikahi King King. Menjadikan King King wanita yang paling beruntung di seluruh negara naga. Namun semua ini tidak lagi menjadi urusan kalian. Bagus sekali, bagus sekali. Yanyi menyerahkan segel Marsekal dan memutuskan hubungan dengan negara naga. Allah hadis saya menaklukkan negara naga. Akan segera terjadi. kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian semua? Paman jahat, jangan bergerak. Barang-barang di rumah kami. Ini adalah properti pribadi kami. Properti pribadi. Hamba benar-benar minta maaf. Yanyi telah melakukan kejahatan serius. Kami telah menyegel villa ini. Mustahil. Yanyi bukan orang seperti itu. Apakah dia bersalah atau tidak itu terserah saya untuk memutuskan. Pergi. Bawa Yanyi dan seluruh keluarganya keluar dari sini. Siapa yang berani? Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu? Apa yang terjadi jika kau menyentuh istriku? Beraninya kau, Yanyi. Kau hanyalah rakyat biasa. Jika kau berani melawan, itu merupakan kejahatan berat pembangkangan. Jika seseorang bertekad untuk menghukum seseorang, mengapa khawatir kekurangan alasan? Karena kau telah mendekritkan hukuman mati untukku. Aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Raja Naga tiba. Yanyi, kau tamat. Raja Naga telah mengambil keputusan untuk mengeksekusimu. Kepalamu akan dipersembahkan kepada Tuan Allah Hades. Raja Naga, apa yang baru saja dikatakan bajingan ini? Anda mendengarnya semua bukan? Hanya seorang celaka berani secara terbuka membunuh hamba seorang pejabat tinggi peringkat pertama. Bahkan tanpa masalah Allah Hades. Perilaku seperti itu pantas dihukum mati. Xiao Yanbing, apakah kau pikir aku benar-benar tidak tahu apa-apa sama sekali?
Kau berkolusi dengan negara-negara musuh. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Identitasmu yang sebenarnya adalah pelindung kanan Allah Hades. Baiklah. Karena kalian semua tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Aku beritahu kalian. Allah Hadesku akan meratakan negara naga kalian menjadi puing-puing. Bagus. Kalau begitu biarkan diratakan dengan tanah. Marsekal Naga, pejabat pengkhianat telah disingkirkan. Kami memohon Marsekal Naga untuk muncul dan menyelamatkan negara naga kita. Kami memohon Marsekal Naga untuk muncul dan menyelamatkan The film negara was naga kita. translated and narrated by M Media. Naik turunnya bangsa adalah tanggung jawab setiap rakyat biasa. Marsekal Naga, memiliki Anda di negara naga sungguh merupakan keberuntungan besar. Cukup. Cepat beritahu aku tentang situasi saat ini. Siapa di sana? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke area militer penting ini? Raja Naga Marsekal Naga, bawahanmu memberi hormat kepada Raja Naga dan Marsekal Naga. Bangun. Salam hormat kepada Raja Naga dan Marsekal Naga. Bangun. Yanyi. Ini adalah peta penempatan pasukan koalisi 7 negara. Lihatlah dan tentukan bagaimana kita harus menempatkan pasukan. Lindungi Raja Naga. Yanyi, kau adalah orang yang akan mati. Pikiran apa yang masih kau miliki untuk menempatkan pasukan di sini? Sekelompok bawahan yang kalah. Namun kau berani sombong di depanku. Apakah kau lupa bagaimana beberapa tahun yang lalu? Di depanku, kau berlutut dan memohon belas kasihan. Cukup omong kosong. Hari ini adalah hari kematianmu. Yanyi. Tempat ini sudah dikepung oleh pasukan khusus kami. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Berhenti. Yanyi, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membantainya. Yanyi, berlututlah. Aku perintahkan kau untuk berlutut. Yanyi, kau telah bertemu lawanmu hari ini. Lanjutkan, agar penundaan tidak menimbulkan komplikasi. Singkirkan dia. Dan tidak akan ada seorang pun yang tersisa di dunia yang bisa menentang Allah Hades. Marsekal Naga, pasukan khusus negara musuh, telah sepenuhnya dimusnahkan. Penguasa Aula Hades. Rencanamu telah gagal. Menyerah segera. Tidak. Aku belum gagal. Raja Nagamu, kau akan binasa bersamaku. The film was translated and narrated by M Media. Kau kalah. Aku memang telah kalah. Tapi Allah Hades belum kalah. Kalau begitu biarkan aku lihat. Siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak pernah menyangka itu adalah kau. Yanyi,
Kami berutang budi besar padamu kali ini. Kalau tidak, negara naga akan berada dalam bahaya. Itu hanyalah tugasku. Dengan ini aku menganugerahkan gelar raja peringkat pertama kepadamu. Halo, Ayah, ibu bertanya, kapan kamu akan pulang? ayah akan segera kembali sekarang. Aku akan membawakanmu kue besar, oke? Ya, ya. Ayo pergi.